Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu bisnis usaha dari rumah makan ayam konser. Tapi sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya. Kenalkan, nama saya Anissa Revi Fatmalia dengan NPM 191211110073. Saya Ketut Arasari dengan NPM 1912110130. Perkenalkan, saya Puja Nutri Indriani dengan NPM 19121110252. Perkenalkan, nama saya Vintamela Yolandita dengan NPM 1912110210. Baik, langsung saja kami akan memulai presentasi sebagai berikut yang akan dibacakan oleh Anissa. Di sini saya akan membacakan bagian latar belakang dari materi kami. Di zaman sekarang ini, dalam keadaan perekonomian yang sudah semakin sulit ini, banyak sekali persaingan usaha di berbagai bidang perekonomian di dalam kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah persaingan dalam dunia wirausaha. Banyak wirausahawan yang saling berlomba untuk mendapatkan pangsa pasar, sehingga hal ini memicu para wirausahawan untuk berusaha terus maju dalam memperbaiki usahanya. Supaya usahanya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mengikuti perkembangan zaman, maka wirausaha tersebut harus dapat mengantisipasi perkembangan ekonomi yang semakin kompetitif dengan melakukan strategi yang tepat dan menciptakan inovasi kreativitas yang baru, agar tidak tersisih dalam persaingan. Selain itu, wirausaha juga harus dapat mengantisipasi kecenderungan ekonomi di masa mendatang dan harus dapat bersaing dengan wirausaha lain yang bergerak di bidang yang sama. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kemajuan usahanya. Dalam berwirausaha, para wirausahawan berbisnis tidak mesti besar, akan tetapi usaha kecil menengah atau UKM pun sudah dapat mengurangi jumlah pengangguran di zaman sekarang ini. Contoh usaha bisnis yang paling banyak digeluti oleh masyarakat pada zaman sekarang ini adalah dalam hal makanan, karena makanan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Sehingga kelompok kami mendapatkan inspirasi untuk dapat menganalisis usaha ayam konser yang dapat menimbulkan adanya rasa penasaran tersendiri dari namanya, yaitu ayam konser. Dari namanya tersebut, kami pikir ini akan menjadi peluang pasar yang bagus karena setiap orang yang mendengarnya ada rasa penasaran terhadap namanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. B. Biografi pemilik usaha. Nama pemilik usaha Ibu Rin Indrianti. Nama perusahaan Rumah Makan Ayam Konser. Tempat tanggal lahir Solo 18 November 2014. Pendidikan terakhir Sarjana Pertanian dari Universitas Swasta di Yogyakarta. Status menikah, memiliki anak 1 perempuan, 1 lagi laki-laki. Latar belakang usaha, Ibu Rin itulah panggilan yang dikenal orang banyak, yang mana beliau adalah seorang pengusaha muda yang sukses dalam usahanya yang ia geluti di bidang makanan. Ibu Rin adalah wanita yang berasal dari Jawa Tengah dan untuk pertama kalinya ia berdomisili bersama keluarganya di Serang pada tahun 2008. Awal mulanya ia hanya sering menjenguk anaknya yang kuliah di Serang di salah satu universitas negeri Banten. Namun setelah berjalannya waktu, Ibu Rin memutuskan tinggal di Serang bersama keluarganya, lebih tepatnya tinggal di perumahan Bumi Mutiara Serang. Setelah beberapa tahun tinggal di Serang, tepatnya pada tahun 2011, Ibu Rin memutuskan untuk membuka sebuah usaha sebagai awal dari investasinya di bidang bisnis dan untuk mengisi kekosongan waktunya sebagai pensiunan. Sebelum beliau menjadi dosen dan mengajar di Universitas Tunas Pembangunan, beliau ingin mengisi kekosongan dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan serta untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang rata-rata mahasiswa di bidang makanan dengan menyediakan makanan dengan harga yang terjangkau. Ibu Rin memulai usahanya ini bertepatan di depan rumahnya sendiri. Saat pertama kali memulai usaha, beliau mencoba peruntungannya dengan membuka usaha dalam bidang makanan yaitu soto Semarang. Kemudian seiring berjalannya waktu semakin berkembang yang menjadi ayam tulang lunak dan laku di pasaran. Ibu Rin selaku produsen mengaku bingung saat hendak memberikan nama pada produknya tersebut. Beliau mengadakan perlombaan untuk pembuatan nama pada ayam tulang lunaknya itu dengan kriteria nama yang unik dan inovatif. Bagi yang berhasil akan mendapatkan hadiah.
Ibu Rin berpikir tentang nama ayam yang akan diberikan pada produknya itu yang kreatif dan yang mudah dikenal dan diingat orang banyak sehingga tidak kalah fenomenalnya dengan ayam terbang. Dan ayam lepas, ternyata Ibu Rin mendapatkan inspirasi dari nama ayam yang sudah ada tadi, ayam terbang. Dan ayam lepas, dari dua kata tersebut Ibu Rin mengambil kesimpulan bahwa ayam tersebut sedang melakukan kegiatan. Disitulah Ibu Rin menyimpulkan dan memutuskan untuk memberi nama produknya itu dengan nama ayam konser. Bagi Ibu Rin, nama tersebut menarik dan merupakan singkatan dari konsumsi serang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ketut. C. Modal usaha. Untuk menjadi wirausahawan memang diperlukan modal, sama halnya dengan Ibu Rin. Untuk membuka usaha ayam konser ini, 1. Modal Ibu Rin berasal dari modal pribadi, karena beliau bukan merupakan tipe orang yang menyukai meminjam ke pihak bank. Lebih baik sedikit tetapi modal pribadi daripada harus besar tetapi pinjaman. 2. Biaya yang dikeluarkan pun tidak terlalu besar, karena awalnya hanya menjual soto Semarang saja, hanya berkisar 1-2 juta rupiah. 3. Tempat usaha tidak perlu menyewa, karena merupakan tempat tinggal pribadi. 4. Peralatan pun menyicil, di mana semakin lama semakin bertambah, karena permintaan yang semakin hari semakin meningkat, maka Ibu Rin mengembangkan usahanya, salah satunya dengan meningkatkan alat-alat produksi. Untuk biaya peralatan hingga sampai sekarang ini berkisar 15-20 juta rupiah. D. Strategi pemasaran. Dalam memasarkan produk, diperlukan strategi pemasaran yang baik. 1. Ibu Rin tidak mematokkan harga agar mendapatkan keuntungan yang banyak, apalagi untuk konsumen yang sebagian besar adalah mahasiswa. Beliau sebisa mungkin memberikan harga yang semurah mungkin, seperti adanya paket goceng. 2. Kemudian adanya pesanan nasi box dan nasi bungkus, serta apa saja yang bisa dikerjakan oleh produsen. 3. Pelayanan yang ramah dan memuaskan serta dilengkapi dengan akses internet dengan menggunakan WiFi, agar mahasiswa dapat menikmati untuk hiburan maupun untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah, serta adapun event gratis untuk orang yang sedang berulang tahun. Strategi-strategi berikut dilakukan oleh Ibu Rin agar bisa menarik pelanggan dan pelanggan tidak jenuh sehingga usahanya agar selalu berkembang. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. E. Rencana pengembangan. Untuk meluaskan pemasaran usahanya ini, yang pertama, Ibu Rin pernah melakukan pembukaan cabang di beberapa tempat, seperti Pondok Tiara dan Prisma. Namun dengan seiring berjalannya waktu serta beberapa kendala yang terjadi, pembukaan cabang itu tidak dilanjutkan. Ibu Rin lebih memilih untuk membuat satu tempat, yaitu di rumahnya sendiri, namun dengan keadaan yang cukup besar serta fasilitas yang memadai. Yang kedua, Ibu Rin juga sedang mempunyai rencana inovasi, seperti minuman tapi masih dirahasiakan nama produknya, tetapi Ibu Rin selalu mengutamakan efisiensi harga supaya masih bisa terjangkau oleh para konsumen, khususnya kalangan mahasiswa. F. Kendala usaha. Kendala dalam usaha ayam konser ini berasal dari, yang pertama, sulitnya mencari karyawan yang mau. Maksudnya, untuk usaha ini, Ibu Rin membutuhkan karyawan yang profesional, bekerja keras, pintar masak, dan jujur. Yang kedua, saat weekend atau hari libur panjang, penghasilan Ibu Rin dapat menurun, karena sebagian besar konsumen adalah mahasiswa dan anak kos. Yang ketiga, dan juga pada saat ini, persaingan penjualan ayam konser ini sudah cukup banyak. Namun Ibu Rin mengaku bahwa hal ini belum menjadi kendala atas omsetnya. Semua tergantung pada strategi pemasarannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vinta. Omset hasil penjualan dari ayam konser dalam sehari dapat mencapai sekitar Rp1.500.000. Penghasilan kotor dalam sebulan sekitar Rp30 juta. Dari penghasilan tersebut digunakan untuk menggaji 4 karyawan dalam sebulan sekitar 5 juta
Rp100.000. Ibu Rin memberikan gaji kepada karyawannya, ada yang tiap hari maupun tiap bulan. Untuk gaji karyawan per tiap bulan sudah tetap, namun untuk gaji karyawan yang dibayarkan tiap hari belum tentu tetap. Pembayaran gaji berdasarkan omset tiap harinya. Menurut Ibu Rin, yang terpenting adalah semua terbagi dan sama-sama menguntungkan. Terlebih lagi, beliau dapat memberikan lapangan pekerjaan dan bermanfaat bagi orang lain. Kesimpulannya, rumah makan ayam konser ini dibangun pada tahun 2011 oleh Ibu Ierin Indrianti dengan modal awal yang berasal dari dana pribadi sebesar 1 juta sampai 2 juta rupiah. Dari modal awal yang sebesar itu, sekarang Ibu Rin Indrianti mendapatkan penghasilan kotor sekitar 30 juta rupiah per bulan dengan sasaran pemasarannya adalah mahasiswa dan anak kos. Dilihat dari omset yang didapatkan, maka penjualan ayam konser ini cukup menggiurkan. Selanjutnya, kelompok kami merekomendasi untuk rumah makan ayam konser milik Ibu Rin. Kami sebagai penulis merekomendasi untuk dilakukan pengembangan terhadap berbagai jenis minuman, karena di rumah makan ayam konser kami tidak menemukan minuman yang dapat dijadikan khas rumah makan ayam konser. Penambahan menu pun akan membuat pelanggan dapat memilih makanan sehingga tidak mudah bosan dengan menu yang disediakan. Pembuatan cabang dapat dilakukan di daerah depan kampus untuk menjaring pelanggan yang berada di luar daerah kompleks. Itulah hasil dari presentasi analisis kami dari perusahaan rumah makan ayam konser. Apabila ada salah kata kami ucapkan mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.